المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمرنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan at-tasi'atu 9, yang ke-9, wal isruna dan 20, jadi 29. An Aliin, itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, radhiya semoga ridho Allah anhu pada Sayyidina Ali, wa karrama, dan semoga memuliakan Allah wajahu, akan wajah Sayyidina Ali. Jamaah majelis alim dan Allah. Jadi perkataan atau nasihat yang ke-29 masih di bab yang ketiga dalam kitab Nashaihul Ibad ini. Itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Nah, bagaimana perkataan atau nasihatnya? Tafadhal, asal kata persilakan ya, tapi di sini maksudnya memberikan. Berikanlah ala man syi'ta, pada orang yang kau kendaki. Ai ahsin, yakni berbuat baiklah, ilaihi, kepadanya, wa an'ama, dan berilah nikmat, alaihi, kepadanya. Jadi perkataan atau nasihatnya itu agar kita mempersilakan atau memberi kepada siapa aja yang dikehendaki. Makin banyak makin baik. Nah, maksudnya apa? Ya, ini kita berbuat baik kepadanya dan tentunya memberikan nikmat kepadanya. Nah, kalau sudah demikian itu bagaimana? Fa'anta, maka kamu amiruhu, itu jadi rajanya. Jadi kalau sudah bisa nih kita memberikan kepada siapapun, makin banyak makin baik ya. Ya, tentunya dengan berbuat baik dan memberikan nikmat, terutama ya berupa materi. Maka kita itu nanti bakal menjadi pemimpin, akan menjadi rajanya. Nah, maksudnya gimana? Ain ahsanta, yakni kalau kamu berbuat baik, ila syahsin, pada seseorang, bil atoi, dengan pemberian, serta maka kamu akan jadi amiron, pemimpin, ilahi, baginya. Jadi kalau benar
benar-benar sudah berbuat baik kepada seseorang, sekali lagi makin banyak makin baik ya, khususnya dengan pemberian, terlebih lagi materi, maka pasti ya kita itu akan menjadi kepala, akan menjadi pemimpin baginya ya, nantinya insya Allah akan dihargai, akan dihormati, akan disanjung gitu ya. Walaupun itu jangan diharapkan gitu ya, tapi dengan sendirinya pasti ya. Bahkan orang-orang yang tadinya benci juga, kalau memang rajin dikasih jadi baik tuh. Ya itu sebagaimana Nabi sabdakan, tahadu tahabu ya, saling memberi hadiahlah kalian, maka pasti akan saling mencintai. Pokoknya mah bisa dibuktikan dah, sebenci apapun nih orang, kalau memang sering dikasih, itu lama-lama mah dia jadi balik, jadi cinta gitu ya. Itu memang itu sebagaimana tadi Nabi sabdakan ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian was'al, dan mintalah mansita kepada orang yang kau kendaki. Fa'anta, maka kamu asiruhu, itu akan menjadi tawanannya atau budaknya lah. Itu jadi sebaliknya nih. Walaupun ini perintah tapi jangan kita lakukan ya, karena efeknya negatif. Ya dimana kalau kita ini atau seseorang sering minta kepada siapapun yang dia kendaki ya, ya itu mah apalagi yang memang orangnya baraan ya, pasti tuh kedudukan atau status orang yang suka minta itu seperti tawanan atau budak orang yang dipintanya. Pokoknya mah nurut suruh apa juga ya, karena udah merasa diberikan. Jangankan istilahnya nggak dipinta ya, jangankan dipinta gitu, nggak dipinta juga dia mau diberikan, apalagi umpamanya dipinta ini selalu diberikan. Pasti itu kedudukan atau status orang yang suka minta-minta itu menjadi boyongan, menjadi tawanan, menjadi budak orang yang dipinta. Nah maksudnya apa nih? Was'al, yakni mintalah, fil amr ya, an-nasa, kepada manusia, matah tajuhu, apa yang kau butuhkan tersebut, minal mali, bayan dari ma ya, berupa harta, wal ilmi, dan ilmu. Itu jadi ya maksudnya adalah silakan minta kepada manusia sebanyak-banyaknya. Maksudnya makin banyak manusia, terutama apa yang dibutuhkan, baik itu berupa harta maupun ilmu ya. Tapi awas, itu nanti kedudukannya nih. Pak ini tajata, Pak ini tajina tak ya. Maka kalau engkau butuh ila syahsin, kepada seseorang, bidzalika, dalam hal harta maupun ilmu ya, serta maka pasti kamu jadi abdan, itu budak, lahu, bagi orang tersebut ya. Jadi kalau pokoknya mah kalau dia minta, kemudian apa yang dibutuhkan ya, kemudian diberikan sama orang itu,
yang dipinta tuh, maka pasti orang yang meminta itu kedudukannya, posisinya jadi budak orang yang dipinta tadi. Pokoknya mah nurut suruh apa juga ya, karena udah merasa ada jasanya gitu, udah ada budinya gitu ya, kalau kayak balas budi. Nah, apa sebabnya bisa demikian? Nah, li'annan nufusa, karena sesungguhnya jiwa-jiwa jubilat ya, jubilat itu diciptakan karakternya ya, bihubbi man ahsana, cinta kepada orang yang sudah berbuat baik ya, ilaiha, kepada diri tadi tuh. Jadi itu memang karakternya yang namanya jiwa atau seseorang ya, itu dijadikannya memang pasti mencintai kepada orang yang telah berbaik kepadanya. Ya konkretnya gini namanya ya, umpamanya si Zaid ya, apakah memang itu ada kebutuhan ataupun tidak, dia minta ke si Bakar namanya ya. Nah kemudian sama si Bakar dikasih, dipenuhi, dan itu bukan sekali aja ya, itu pasti status posisi si Zaid sebagai budaknya si Bakar, suruh apa kan nurut ya. Dan itu memang karena apa? Karena dia demen, dasar demen, sehingga jangankan istilahnya disuruh, nggak disuruh juga ya akan dilakukan, apalagi disuruh mah. Itu dasarnya tadi dari apa? Dari pemberian, apalagi yang memang dia butuhkan. Ya sekali lagi tadilah, bagaimana sabda Nabi, tahabu ya, saling berhadiahlah kalian, maka pasti kalian saling mencintai. Nah bahkan ya setara nih, senada kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis, waman ahabba, dan siapa orang yang menyintai ia sayan, kepada sesuatu, bahwa maka ia asirun, itu menjadi tawanan, lahu, bagi sesuatu tadi. Ini senada juga nih dengan hadis siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia jadi budaknya ya. Coba dah, contoh deh, orang kalau sudah kecanduan ngerokok umpamanya, itu walaupun utang-utang juga istilahnya dibelain ya. Terus nggak peduli malam ya, bahkan dia itu kalau umpamanya habis saja udah bingung deh. Jadi tuh dibudakin tuh gitu ya. Pokoknya apapun, kalau memang dia mencintai sesuatu, apakah itu barang ataupun orang, pasti dia bakal jadi budaknya. Pokoknya mah nurut. Bahkan jangankan disuruh ya, nggak disuruh juga dia akan buktikan begitu ya. Nah, bahkan nih wali kauli aliin, dan karena perkataan Sayyidina Ali, karoma, semoga memuliakan Allah wajah akan wajah Sayyidina Ali. Bahkan ini senada juga nih dengan perkataan Sayyidina Ali karomul wajah, dan ada nih di kitab Ta'lim al-Ta'lim ya. Bagaimana kata Sayyidina Ali?
aku itu abdu man alamani, budak orang yang telah mengajariku harfan satu huruf. Fa in syaa, maka kalau ia berkehendak, ba'ani, maka ia menjualku. Wa in syaa, dan kalau dia berkehendak, atokoni, maka dia akan membebaskanku. Itu ya. Jadi kata Sayyidina Ali ini, yang makanya pantas kalau Sayyidina Ali itu jadi kuncinya ya, kan ada tuh dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi ya, wa Ali itu ya miftahku. Jadi aku ini gudangnya ataupun kotanya ilmu, dan pintunya itu Sayyidina Ali ya. Kenapa? Nih dari loyalitas ngebuktiin sebagaimana seorang murid nih ya. Di mana tuh kata Sayyidina Ali, saya ini statusnya budak orang yang sudah ngajarin saya walaupun hanya satu huruf. Itu satu huruf juga udah dianggap tuannya oleh Sayyidina Ali. Nah, bagaimana posisi atau status budak itu? Ya, kalau memang tuannya itu mau ngejual, nggak bisa berdaya saya, gitu ya. Ya memang hak tuan gitu ya. Ya kan budak mah manusia juga, tapi bisa dijual belikan gitu. Nah, kemudian kalau memang tuannya itu berkehendak, ya saya dibebasin. Ya bahkan kalau di kitab Talimut Talimah, seandainya berkehendak juga, saya tetap jadi budak gitu. Jadi 3 pilihan. Itu mah mau dijual ya sebenarnya statusnya masih budak juga nanti yang sana ya. Kemudian ya kemudian dibebaskan jadi merdeka ya, dan seandainya tetap dijadikan budak nggak dijual, itu ya saya terima karena saya ini budak. Dan inilah sekali lagi menunjukkan loyalitasnya seorang murid kepada guru gitu ya. Makanya sekali lagi wajar kalau Sayyidina Ali itu luar biasa keilmuannya ya gitu. Yaitu yang kedua tuh. Kemudian yang ketiga, wastagni, dan merasa cukuplah. Kalau bahasa Jawa kan prisugi ya, nggak butuh gitu. Dan merasa cukuplah berarti aman sita pada orang yang kau pendaki. Fa innaka, maka sungguhnya naziruhu itu, maka sungguhnya kamu naziruhu itu akan sama dengannya. Gitu ya. Jadi yang ketiga nih nasihat, perkataan atau nasihat Sayyidina Ali ya. Ya kita ini jangan istilahnya merasa butuh, jangan umpamanya mengemis, tapi kita merasa kaya walaupun dalam keadaan sebenarnya kekurangan gitu ya. Kudunya tuh kepada siapapun tujukan, jangan malah sebaliknya. Padahal mah punya kemana aja gayanya lemas, susah gitu ya. Ya tujuannya kan dapat bantuan, padahal mah tadi itu ya. Orang yang dapat mengharapkan bantuan dari seorang, ketika dibuktikan kan jadi budaknya, jadi pelayannya gitu. Nah jadi kudunya gini nih, pokoknya mah walaupun dia susah, miskin, jangan tampakkan kepada siapapun juga, bahkan kepada orang kaya ya. Jadi tetap. Nah kalau sudah demikian, tuh walaupun dia kekurangan, dia miskin, tapi dia tetap tidak menunjukkan kekurangan dan kemiskin kepada siapapun juga, bahkan kepada orang kaya, maka status dia itu sama yang lain bahkan sama orang kaya sekalipun. Nah maksudnya apa nih? Iktapi, yakni merasa cukuplah. Iktapi bima indaka, dengan apa yang ada di sisi kamu.
Mina rizki, ya tentunya bayan ya, rizki. Wala tabtakir, dan jangan pernah merasa butuh bil mali pada harta lisasin kepada orang goniin yang kaya, kasiril mali yang tentunya banyak hartanya tuh. Jadi lebih jelasnya mah pokoknya mah kita nih walaupun istilahnya kekurangan, miskin, itu harus merasa cukup lah dengan apa yang ada pada kita, walaupun sedikit bahkan nggak ada ya. Dan memang itulah kekayaan yang hakiki ya. Jadi kekayaan yang sebenarnya bukan hanya banyak harta. Terbukti orang kaya juga banyak yang bingung itu, yang pusing ya. Ya, tapi walaupun dia itu miskin ya, tak, kalau memang dia merasa cukup, insya Allah itu kaya bahkan hakiki itu. Jadi jangan pernah mengharap, membutuhkan, meminta-minta, mengemis dalam harta kepada orang kaya yang tentunya banyak hartanya. Nah, kalau sudah demikian bagaimana nanti? Fa ilam tabtakir, maka kalau seandainya kamu itu tidak mengemis ilaihi kepada orang kaya tadi, serta maka kamu jadi gonian, itu kayak mislau sepertinya tuh. Jadi itu kalau memang dia nggak mengemis, nggak meminta-minta, walaupun dia padahal mah kekurangan ya, ya pokoknya dia merasa cukup tuh, walaupun kepada orang kaya bahkan ya. Nah itu pasti status dia, posisi dia itu akan jadi kaya sebagaimana orang-orang kaya gitu. Jadi kesimpulan nama ya, kalau kita pengen jadi pemimpin, pengen jadi raja yang tentunya nantinya bakal dihormati, dilayani, itu kita harus rajin-rajin memberi kepada siapapun juga ya. Tapi sebaliknya, kalau malah dia itu kemana dia minta, itu pasti dia itu statusnya bakal jadi budak orang yang memberinya gitu ya. Ya, dan pokoknya mah kita ini harus betul-betul merasa cukup, dan memang itulah kekayaan yang hakiki, walaupun padahal mah keadaan dia miskin bahkan kekurangan gitu ya. Kalau dia sudah bisa merasa cukup walaupun dia miskin kekurangan, insya Allah dia itu bakal jadi kaya, dan seperti orang kaya umumnya, bahkan bisa jadi dia itu lebih kaya, karena orang-orang yang kaya harta itu ya belum tentu tenang hatinya, belum tentu bahagia ya. Justru kadang-kadang dia kaya tapi banyak urusannya gitu ya. Nah, itulah mungkin kurang lebih perkataan atau nasihat yang ke-29 bab yang ketiga dalam kitab Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.